Indonesia jauh lebih menggoda daripada Malaysia. Tesla kembali akan berinvestasi mobil listrik di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dibuat heboh dengan batalnya Tesla membangun pabrik di Indonesia dan memilih Malaysia sebagai basis pembuatan mobil listrik Tesla untuk kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Ketertarikan Tesla membuka kantor perwakilan dan showroom karena pemerintah Malaysia memberikan kemudahan berbisnis kepada investor. Program BEV Global Leaders yang digagas pemerintah Malaysia memungkinkan Tesla bisa menjual produk mereka di sana tanpa mitra lokal. Program yang diinisiasi oleh pemerintah Malaysia ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan permintaan kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV di pasar lokal dan mendorong pengembangan ekosistem untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Kami juga memanfaatkan ekosistem kelistrikan dan elektronik secara strategis untuk menjadikan Malaysia sebagai tujuan investasi pilihan untuk teknologi terkait mobilitas listrik. Alasan masuk akal lainnya adalah pemasaran dan distribusi. Tesla di Malaysia untuk tujuan marketing dan distribusi menjual mobil-mobil listriknya ke negara-negara Asia dan ASEAN dengan memanfaatkan ASEAN and China Trade Agreement. Tesla mungkin mempertimbangkan masalah logistik juga. Mereka masih belum pasti di mana membuat pabrik EV di Indonesia. Tesla itu juga serba sulit mengingat biaya logistik Indonesia yang masih mahal. Tesla pilih di Malaysia karena semua bahan bodi dan baterai mobil listrik Tesla tinggal dikirim dari Cina ke Malaysia lewat darat. Kalau CBU juga praktis, tinggal masalah bea masuk saja. Sementara bila di Indonesia, impor bahan-bahan EV CKD dari Cina lewat laut, diassembling di Jawa, kemudian dijual ke Asia dan Asia Tenggara juga harus lewat laut lagi. Jadi biaya logistik tetap lebih mahal. Begitulah makanya Tesla putusin untuk berinvestasi di Malaysia. Apalagi kalau mereka sudah melakukan feasibility study oleh konsultannya di Malaysia sana. Namun sepertinya kendala-kendala yang menjadi pertimbangan Tesla tersebut tampaknya tidak bisa memungkiri gurih dan legitnya pasar Indonesia. Indonesia dalam segala hal atau setidaknya 99% hal jauh lebih baik dari Malaysia. Indonesia kaya dan berlimpah sumber daya alam bahan baku baterai listrik yang digunakan dalam mobil listrik. Apalagi kalau bukan nikel, karena kitalah produsen nikel terbesar di dunia. Tidak ada yang mampu menyaingi jumlah nikel Indonesia oleh negara manapun. Kedua, dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa dengan kelas ekonomi menengah yang sangat-sangat besar adalah market yang sangat-sangat gurih bagi mobil Tesla di Indonesia. Apalagi ditambah dengan golongan kaya raya dan crazy rich yang terus menggurita jumlahnya, tentu saja kita seperti Amerikanya, Asia Tenggara, dan Oseania. Tesla pasti tidak akan mau menyia-nyiakan kesempatan besar untuk menangguk pasar besar di Indonesia ini. Apalagi jika Tesla lambat bergerak, pabrikan raksasa Korea, Hyundai, serta sekompi pabrikan mobil listrik asal Tiongkok juga tengah naik daun bakal menyingkirkan Tesla sedemikian rupa sehingga tidak akan bisa lagi mendapatkan konsumen Indonesia yang terkenal loyal dan setia. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla sebentar lagi akan memberikan kepastian investasinya di Indonesia. Luhut menyebut saat ini negosiasi antara Indonesia dan Tesla sudah dalam posisi tahap akhir. Hal ini dikatakan oleh Menteri Luhut saat diwawancarai oleh CNBC Indonesia dalam acara Economic Update 2023. Pada hari Senin, 10 Juli 2023 yang lalu. Tesla mudah-mudahan sedang dalam final touch. Ucapan Luhut terkait investasi Tesla ini sekaligus menjawab bahwa Indonesia menurutnya terbuka pada investor asal negara manapun, tak hanya dari Cina. Dia mengatakan bahwa ada banyak negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, sampai Amerika Serikat yang turut berinvestasi pada program hilirisasi di dalam negeri. Seperti diketahui, Indonesia sejak tahun 2020 yang lalu telah merayu Tesla untuk berinvestasi di tanah air. Hal ini tak lain karena Indonesia tengah menggencarkan program hilirisasi nikel dan membangun ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada Juni 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo pun
turun gunung langsung untuk melancarkan aksinya merayu CEO Tesla Elon Musk. Pada pertemuan tersebut, Jokowi menjabarkan sejumlah alasan kenapa Tesla harus berinvestasi di Indonesia, yakni dalam kemudahan rantai pasok dari industri hulu ke hilir produksi kendaraan listrik. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki cadangan timah, tembaga, nikel, kobalt, dan bauksit yang sangat melimpah. Beberapa di antaranya merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik. Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada tahun 2022. Jumlah itu meningkat 20,88% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,73 juta metrik ton. Dalam laporan tersebut, Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia di tahun 2022. Total produksi Indonesia mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang hampir setengah dari total produksi nikel global sepanjang masa. Selain unggul sebagai produsen, Indonesia pun tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada tahun 2022, yakni mencapai 21 juta metrik ton. Posisinya setara dengan Australia. Ada pula Brazil sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia berikutnya sebanyak 16 juta metrik ton. Saat ini semakin banyak pabrikan mobil listrik dan baterai listrik yang berinvestasi di Indonesia. Yang pasti raksasa pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai, dan raksasa otomotif dari Cina, Wuling. Kedua pabrikan ini sudah banyak menelurkan mobil-mobil listrik untuk pasar Indonesia yang sangat laris manis bak kacang goreng bagi masyarakat Indonesia. Sebut saja dua model fenomenal, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air EV, yang bersaut-sautan saling tikung-menikung di jalanan Indonesia yang panjang dan mulus. Lain lagi, pabrikan baterai listrik asal Eropa juga berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia. 3 perusahaan itu adalah Badish Anilin und Soda Fabrik atau BASF. Kemudian ada perusahaan Eramet dan Volkswagen melalui PowerCo. 3 perusahaan Eropa tersebut telah berkomitmen untuk berinvestasi membangun baterai mobil listrik di Indonesia. Proses pembangunannya akan dimulai di akhir tahun 2023 ini. Pabrikan BASF yang juga akan bekerja sama dengan perusahaan Prancis Eramet akan membangun proyek Sonecby di kawasan industri Teluk Weda, Maluku Utara, yang merupakan pabrik pemurnian nikel atau kobalt HPAL atau High Pressure Acid Leach yang menghasilkan MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate. Sementara perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga bakal membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia yang bekerja sama dengan sejumlah perusahaan termasuk perusahaan asli Indonesia. Dari sini bisa kita lihat bahwa semakin banyak perusahaan dunia yang sangat-sangat ingin berinvestasi dan membangun pabrik di Indonesia. Karena besarnya pasar domestik di Indonesia, kemudahan perizinan dan perpajakan, serta bahan baku yang sangat-sangat berlimpah. Semoga kedepannya harga mobil listrik di Indonesia bisa semakin murah dan kita semua bisa menikmati mobil listrik dengan harga yang jauh lebih terjangkau mengingat persediaan BBM dunia yang tentunya lama-lama akan semakin menipis. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?